Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ditanya tentang hukum menyembelih bukan karena Allah, apakah sembelihannya boleh dimakan? Maka dia mengatakan adzabhu li ghairillahi syirkun akbar. Ingat, menyembelih kepada selain Allah bukan syirik kecil tapi syirkul akbar, syirik besar. Ingat konsekuensi syirik besar apa? Satu, dia keluar dari Islam. Dua, distempel kekufuran. Tiga, batal semua amalnya. Empat, kalau mati su'ul khotimah. Lima, dimasukkan ke neraka. Enam, dikekalkan di neraka. Tujuh, diazab dengan sepedih-pedihnya di neraka. Itu konsekuensi syirik besar. Ngeri itu konsekuensinya. Ya. Lah menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Utsaimin, ini syirkun akbar, syirik besar. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dan kita masuk pada bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang menerangkan tentang hukum menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca matanya baru kita jelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dan tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am 162 dan 163. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban untuknya. Al-Kautsar ayat 2. Kemudian juga riwayat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku tentang 4 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditha, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan, dan Allah melaknat orang-orang yang merubah batas-batas tanah. Kemudian pendalilan terakhir, hadis dari Tariq bin Syihab radhiyallahu an, dia menuturkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannata rajulun fi dhubabin wa dakhalan nara rajulun fi dhubabin. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dubaba. Faqarraba dubaba fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Wa qalu lil akhar qarrib.
faqala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah fadharabu unuqahu fadakhala al-jannah. Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada pula yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ada dua orang yang berjalan melewati sekelompok orang yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewati kecuali dengan mempersembahkan sembelihan untuk berhala tersebut. Maka lewatlah satu orang dari keduanya, kemudian dicegah dan dikatakan, persembahkanlah untuk berhala kami sebuah kurban. Maka dia mengatakan, saya tidak punya apapun yang akan saya persembahkan untuknya. Maka orang-orang mengatakan, kalau begitu sembelihlah walaupun seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan kepada berhala itu seekor lalat. Maka mereka melepaskan orang ini, kemudian meneruskan perjalanannya. Maka ia pun setelah kematiannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata kepada kawannya, persembahkanlah untuknya sesuatu. Maka ia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan satu apapun pada selain Allah. Maka kemudian mereka pun memenggal lehernya, dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Inilah pendalilan yang dicantumkan oleh muallif rahimahullah ta'ala dalam bab tentang hukum menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bahas satu persatu dalilnya. Pertama di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan dua ibadah mulia antara penyembelihan dengan salat. Dan itu banyak di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala mengulang antara salat dan penyembelihan disebut satu nafas, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kepada kita, kalau seandainya kita ini melaksanakan solat, kemudian solat kita ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka solat kita bukan hanya batil, tetapi solat kita terkandung kesyirikan, karena memalingkan sebuah ibadah bukan karena Allah. Lah kalau begitu, maka sama halnya juga dengan kurban. Kalau solat tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah, maka kurban pun sama, penyembelihan pun sama, karena Allah sebut satu nafas masalahnya. Apalagi kemudian di ujung ayat Allah subhanahu wa ta'ala tutup dengan mengatakan lillahi rabbil alamin, bahwa solatku, penyembelihanku, hidupku, matiku aku serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Berarti dengan kata-kata lillahi, hanya kepada Allah, menunjukkan bahwa kurban itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. Diperkuat dengan kata-kata la syarikalahu, tidak ada sekutu. Artinya tidak boleh kurban itu disekutukan dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian ditutup juga ayatnya dengan kalimat wa ana awwalul muslimin, dan saya orang yang pertama kali berserah diri. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan wa ana awwalul muslimin di sini. Artinya kalau sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menyerahkan kurban kepada selain Allah atau penyembelihan kepada selain Allah, karena dia orang yang pertama kali memasrahkan kepada Allah, maka begitu juga umatnya sama. Maka ini pendalilan pertama bahwa digandengkannya kurban ataupun penyembelihan dengan salat itu menunjukkan bahwa penyembelihan itu sebuah ibadah agung dan besar, tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pendalilan yang kedua, hampir mirip dengan pendalilan yang pertama kan, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ibadah salat dengan penyembelihan, beliau mengatakan, karena kalau cerita tentang ibadah badan, ibadah anggota badan, maka tidak ada yang lebih mulia melebihi salat. Tetapi kalau cerita ibadah harta, maka tidak ada yang lebih mulia dibandingkan kurban pada waktunya. Makanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan semulia-mulianya ibadah badan dengan semulia-mulianya ibadah harta.
Makanya Allah sebut dalam satu nafas, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Kalau kita cerita salat, tentu salat ini ibadah mulia karena di dalam salat itu kan banyak sekali gerakan, banyak sekali bacaan, banyak sekali zikir dan baca Quran yang menunjukkan keagungan salat. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada tasyahud, ada bacaan ini, bacaan itu, zikir ini, zikir itu kan. Artinya dalam salat terkandung banyak ibadah. Lah sebagaimana juga dalam salat terkandung banyak ibadah, dalam penyembelihan pun sama. Terkandung banyak ibadah. Seperti di situ ada pengorbanan harta, karena bagaimanapun korban itu kan harus dibeli. Berarti di situ ada pengorbanan harta yang harus kita keluarkan. Yang kedua, berprasangka baik kepada Allah dengan kurban itu. Yang ketiga, ada keyakinan kuat bahwa di balik kurban ini ada janji yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Artinya di balik dua ibadah mulia, baik solat ataupun kurban ini, terdapat turunan ibadah-ibadah yang lainnya. Lah karena dua-duanya ibadah mulia, maka sesiapa yang memalingkan kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pendalilan yang ketiga, hadis Ali radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat tentang 4 perkara. Lah salah satu yang dilaknat adalah orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini. Apa kata beliau dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim? Beliau mengatakan, "Wa amma dzabhu li ghairillahi fal muradu bihi an yadhbaha bismi ghairillahi ta'ala. Kaman dzabaha li sanamin aw salibi aw li Musa aw li Isa sallallahu alaihi aw lil ka'bati wa nahwi dzalika fa kullu hadza haramun wa la tahillu hadhihi dzabihatu sawa'un kana adzabihu musliman aw nasraniyan aw yahudiyan nassa alaihi syafi'i wattafaqu alaihi ashabuna fa in qasada ma'a dzalika ta'dhimal madbuhi lahu ghairillahi wal ibadata lahu kana dzalika kufran fa in kana dzabihu musliman qabla dzalika sara bidzabhi murtada." Apa kata Imam Nawawi? Dia mengatakan, adapun penyembelihan kepada selain Allah, maksudnya adalah ia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau disebut penyembelihan tauhid, artinya ketika menyembelih dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia pun tidak akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya dia menyembelih dengan nama berhalanya, atau dengan nama salibnya, atau dengan nama Nabi Musanya, dengan nama Nabi Isanya, atau mungkin menyembelih dengan menyebut Ka'bahnya. Maka itu semuanya kata beliau hukumnya haram. Tidak boleh saat menyembelih menyebut nama-nama itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, dan sembelihannya tidak halal. Apakah yang menyembelih seorang muslim ataupun Nasrani ataupun Yahudi, sebagaimana yang telah dinyatakan Imam Syafi'i dan disepakati oleh para ulama Syafi'i, jika ternyata selain itu ia juga bermaksud mengagungkan selain Allah yang ditunjukkan sembelihannya untuknya dan bermaksud beribadah kepadanya, maka ini merupakan kekufuran, dan kalau dia seorang muslim maka dia bisa murtad. Ini perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Secara global begini kata Imam Nawawi ini, jadi kalau seseorang itu menyembelih tidak menyebut nama Allah, yang disebut umpamanya nama berhala tertentu ataupun nama patung tertentu, atau hatta mungkin nama Nabi, umpamanya ketika menyembelih dengan menyebut nama Musa, dengan menyebut nama Isa, dengan menyebut salib, atau bahkan kita sebut demi Ka'bah dan begitu seterusnya, maka menyembelih dengan menyebut nama-nama ini, walaupun sebagiannya nama-nama suci seperti para nabi bahkan Ka'bah sekalipun, tetap haram, tidak boleh. Karena menyembelih itu tidak boleh kecuali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan sembelihannya tidak halal dimakan. Bahkan pelakunya terjerumus kepada kekufuran. Bahkan kalau dia seorang muslim, dia murtad dari Islam. Itu kan bahaya, ya. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ditanya tentang hukum menyembelih bukan karena Allah. Apakah sembelihan yang boleh dimakan? Maka dia mengatakan adzabhu li ghairillahi syirkun akbar. Ingat, menyembelih kepada selain Allah bukan syirik kecil tapi syirkul akbar, syirik besar. Ingat konsekuensi syirik besar apa? Satu,
dia keluar dari Islam. 2, distempel kekufuran. 3, batal semua amalnya. 4, kalau mati su'ul khotimah. 5, dimasukkan ke neraka. 6, dikekalkan di neraka. 7, diazab dengan sepedih-pedihnya di neraka. Itu konsekuensi syirik besar. Ngeri itu konsekuensinya, ya. Lah menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Utsaimin, ini syirkun akbar, syirik besar. Kenapa? Li'anna dzabha ibadatun. Karena menyembelih itu sebuah ibadah. Kama amarallahu bi, sebagaimana yang Allah perintahkan, fasalli li rabbika wanhar, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Jadi beliau berdalil dengan 2 ayat yang kita sudah baca di awal tadi. Kemudian kata beliau di sini, faman dzabaha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih bukan karena selain Allah, fahuwa musyrikun syirkan mukhrijan anil billah, maka dia telah melakukan kesyirikan yang bisa mengeluarkan dari agama. Sawa'un dzabaha dzalika limalakin minal malaika, baik dia menyembelih karena malaikat dari malaikat Allah, aulir rasul minar rusul, ataupun kepada salah satu utusan daripada para rasul, aulin nabiyyin minal anbiya, ataupun untuk nabi dari nabi-nabi yang diutus Allah, auli khalifatin minal khulafa, ataupun kepada pemimpin-pemimpin yang ditunjuk menjadi pemimpin kaum muslimin, auli waliyin minal auliya, ataupun kepada para wali yang diwalikan manusia, auli alimin minal ulama, bahkan menyembelih kepada seorang alim dari kalangan ulama sekalipun, maka Syekh Utsaimin mengatakan fakullu dzalika syirkun billah, semuanya dianggap kesyirikan. Jadi jelas dari sini hukum menyembelih kepada selain Allah bukan syirkul asghar, tapi syirkun akbar. Lalu bagaimana makan makanan penyembelihannya itu? Maka beliau melanjutkan, wa ammal aklu min luhumi hadhihi dzabaihi fa innahu muharramun li annaha ahlun li ghairillahi biha wa kullu syai'in wa ammal aklu min luhumi hadhihi dzabaihi fa innahu muharramun li annaha uhilla li ghairillah wa kullu syai'in uhilla li ghairillahi bihi aw dzubiha 'ala nusubi fa innahu muharramun kama dzakarallahu dzalika fi suratil maidati. Kata beliau, adapun memakan daging yang disembelih bukan karena selain Allah, maka haram hukumnya kalau ketika menyembelih diniatkan kepada selain Allah, karena sesuatu yang diniatkan kepada selain Allah, kata beliau, atau disembelih bukan karena Allah tapi karena berhala, maka semuanya haram dimakan. Ini kesimpulan dari perkataan Al-Imam Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau kita mau jabarkan begini, ikhwan, menyembelih itu kan ada 4 macam. Ketika orang menyembelih itu ada 4 macam. Pertama, dia menyembelih menyebut nama Allah. Betul-betul ketika menyembelih dia katakan bismillah. Kemudian setelah itu dia niatkan sembelihan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin kita berkurban. Kita menyembelih kambing atau sapi kan membaca bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni. Kemudian kita sembelih. Jelas kita membaca basmalah. Kemudian ditujukan dalam rangka taqarrub ilallah dengan cara berkorban. Lah inilah yang disebut dengan sembelihan tauhid. Hukumnya tauhid, halal dagingnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ketika dia menyembelih, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya kita katakan bismillah. Ketika menyembelih, masalahnya ketika kita menyembelih mengucapkan basmalah itu tujuannya bukan karena Allah. Jadi menumpahkan darah kurban itu bukan karena Allah. Boleh jadi sembelihan ini ditujukan kepada berhala tertentu untuk sesajen, seperti yang terjadi umpamanya di tepi penduduk yang ada di pantai laut selatan yang biasanya datang bulan Muharram, kemudian mereka mengadakan petik laut, kemudian melempar kepala kerbau ke lautan. Terkadang ketika menyembelih kan dia seorang muslim yang menyembelih, kadang-kadang baca basmalah kan, ada doanya lagi rame-rame kan, tapi kan tujuannya bukan karena Allah kan, tapi dilempar ke lautan. Kononnya ada kepercayaan soal cerita Nyai Roro Kidul itu apa gitu ya. Walaupun menyembelihnya menyebut basmalah, tapi karena niatnya bukan karena Allah, maka haram sembelihannya, tidak boleh dimakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah, main gorok saja dia sampai mati sembelihannya, tapi niatnya pula karena Allah. Niatnya yang karena Allah. Ketika nyembelihnya tak mau menyebut nama Allah. Umpamanya sembelihannya untuk walimah, anaknya mau nikah, ya makanya nyembelih kambing dia. Akhirnya kemudian dia sembelih kambing tapi tak menyebut nama Allah, diam saja dia. Maka ini pun haram, tidak bisa. Walaupun niatnya karena Allah, karena syarat halalnya penyembelihan harus menyebut nama Allah, maka tetap penyembelihannya haram, kecuali kalau dia lupa, lain ceritanya. Kalau dia lupa, ya kan,
maka sebagian para ulama dibolehkan dimakan dengan syarat ketika memakan membaca basmalah. Tapi kalau sengaja meninggalkan bacaan basmalah, walaupun niatnya karena Allah, tetap tidak boleh sembelihannya dimakan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang kuadrat nih. Ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah, ditujukan pula kepada selain Allah. Itu lebih kurang ajar lagi. Nyembelihnya tak pakai basmalah, ditujukan untuk sesajen berhala. Ini kuadrat haramnya. Jangan dimakan. Lah ini kesimpulan sembelihan ya. Mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Mana sembelihan tauhid, mana sembelihan yang tidak tauhid. Karena begini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam penyembelihan itu umumnya ada dua bentuk. Kalau orang menyembelih binatang itu umumnya ada dua bentuk. Dan masing-masing juga terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, menyembelih bukan karena ibadah. Dia memang bukan untuk kurban, tidak. Tetapi hanya ingin makan daging saja. Pamannya antum pengenlah makan daging ayam, belilah ayam di tetangga, kemudian antum sembelih ayam itu. Jadi niat menyembelih ayam itu untuk apa? Untuk makan. Bukan untuk apa-apa kan, karena pengen makan ayam. Maka antum sembelih ayam. Atau beli ayam di pasar gitu, sama juga itu sebenarnya. Karena ayam itu tidak bisa disembelih kecuali dengan baca basmalah. Walaupun kita membeli ayam yang sudah meninggal, tetap hukumnya sama penyembelihan. Lah, kalau seandainya tujuannya menyembelih binatang itu karena ingin makan dagingnya atau karena ingin memuliakan tamunya, maka ini kata para ulama terbagi menjadi tiga macam. Pertama, menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka halal sembelihannya. Jadi kita ambil ayamnya, kita gorok bismillah, kemudian kita masak, kita makan, halal. Walaupun tujuannya untuk makan. Ya, tapi ketika menyembelihnya baca basmalah. Yang kedua, ketika menyembelih dia tidak menyebut nama Allah. Dia ingin makan ayam, disembelih, diam saja, langsung main gorok saja, maka sembelihannya bangkai. Bukan sembelihan yang halal dimakan, karena syarat halalnya penyembelihan harus baca basmalah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, menyembelih menyebut nama selain Allah. Ini lebih parah lagi. Pamannya menyebut nama Isa, menyebut nama Musa, menyebut nama Ka'bah gitu ya. Maka sembelihannya haram. Termasuk juga kalau kita membeli daging di pasar. Hati-hati antum kalau membeli daging, atau para ibu-ibu lah yang biasa ke pasar itu, hati-hati membeli daging kambing, sapi, ayam di pasar. Jangan pulang bawa bangkai, tapi pulanglah bawa daging. Dengan cara apa? Yang harus diperhatikan, ingat hadis di zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia ada niat nazar menyembelih seekor unta di satu tempat namanya Buana. Maka Nabi SAW bertanya soal tempat namanya Buana itu. Kata Rasul, apakah di Buana itu ada berhala yang disembah? Kata sahabat ini, tidak ada wahai Rasul. Oke, satu. Yang kedua, apakah di Buana tempat nazar yang kau akan sembelih unta di situ ada acara-acara? Yang acara-acara itu diadakan orang-orang musyrik dalam sesembahan mereka? Tidak ada wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, ufi binadrika, kalau gitu laksanakan nazarmu di sana. Berarti di sini yang harus diperhatikan apa? Satu, adakah berhala? Dua, adakah acara dalam rangka penyembahan berhala? Maka kalau kita ke pasar, perhatikan tuh penjual yang jual daging ayam, sapi ataupun kambing, ada nggak berhala di tokonya? Kan biasanya kan ada tuh berhala-berhala tertentu kan ditempel tuh. Kadang yang punya itu Cina, mungkin pelayannya orang kita kan. Tapi di situ ada berhala mereka di situ. Berarti kalaupun yang jual orang kita, tapi kalau di tokonya ada berhala, jangan beli di situ. Kenapa tak boleh beli, Ustaz? Ada berhalanya di situ. Karena Rasul melarang orang nazar. Salah satu pertanyaannya, ada nggak berhala di situ? Oh, nggak ada. Nah, silakan. Oke, tidak ada berhala. Kita katakan, apakah toko ini suka ada ritual-ritual agama selain daripada Allah yang berbau kesyirikan? Kalau ada, jangan beli di situ. Walaupun lebih murah 1.000 perak. Kadang-kadang ibu itu gara-gara murah 1.000 perak aja pindah langganan tuh. Nggak peduli ada berhala nggak berhala, yang penting murah, Ustaz. Nah, ini kan masalah nih. Anda pulang bawa bangkai, itu namanya, bukan bawa daging. Kasihanlah suami yang sudah jerih payah cari uang, toto suruh makan bangkai. Maka hati-hati ketika membeli daging. Bagaimana caranya yang tepat membeli daging itu? Pertama tadi, jangan ada berhala di toko penjual. Ya. Yang kedua, tidak ada acara kesyirikan di situ. Yang ketiga, lihat zahir penjual. Zahir penjual itu maksudnya kan begini. Ada penjual daging itu orang kita betul, tapi tengok betato semuanya, beranting semuanya. Kan kita jadi syubhat, ragu-ragu ketika nyembeli baca basmalah atau tidak? Ya kan? Tapi di sisi lain di pasar itu ada yang jualan, nampaknya dia alim, mungkin pakai peci gitu ya, atau mungkin di tokonya ada kaligrafi gitu ya. Nah, ini saya yakin nih, insya Allah ini saya lebih besar husnudzonnya kepada dia daripada kepada ini, maksudnya begitu.
Nah, ini harus nengok-nengok satu pasar itu, mana yang lebih dekat kepada Islam, beli di situ. Masalahnya lebih mahal, nggak apa-apa mahal pulang bawa daging, ya, daripada kemudian pulang bawa bangkai. Nah, jadi lihat dohirnya tuh, oh ini nampaknya pakai peci nih, apalagi banyak kaligrafinya, yakinlah saya di sini. Nah, jadi itu harus diperhatikan Bu, ya, karena yang biasanya ke pasar ibu-ibu masalahnya, jangan asal beli gara-gara uang 10.000 rupiah itu. Ini yang pertama ya, menyembelih bukan karena ibadah tapi karena ingin dimakan. Yang kedua, ya, menyembelih dalam bentuk ibadah. Pada dasarnya Bu, ataupun ikhwatu fillah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tujuan utama bukanlah masalah daging. Menyembelih itu sebenarnya maksudnya penyembelihan dalam bentuk ibadah ya. Itu dasarnya itu bukan karena ingin makan daging, karena tujuannya bukan makan. Ya, tapi tujuannya adalah mengalirkan darah sembelihan yang kemudian dihadapkan kepada tujuan tertentu. Kenapa dia menyembelih? Nah, itu disebut sembelihan ibadah namanya. Kalau pertama kan sembelihan untuk dimakan, berarti tujuannya hanya makan. Kalau tujuannya hanya makan, berarti yang dilihat itu ketika menyembelih saja, apakah baca basmalah atau tidak, akan begitu. Tapi kalau penyembelihan ibadah bukan itu, karena tujuannya sebenarnya bukan untuk dimakan, tujuannya itu mengalirkan darah untuk ditunjukkan kepada sesuatu. Nah, ini yang kemudian harus hati-hati. Ada yang sifatnya tauhid, ada yang sifatnya syirik. Ya. Contohnya yang pertama, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini ibadah mulia ya. Contohnya seperti kemarin Idul Adha. Kemudian dalam haji juga ada namanya hadiyu ya. Kemudian orang bernazar ingin menyembelih hewan diberikan kepada fuqara wal masakin, atau mungkin dia punya kafarah, entah kafarah apa gitu ya, kemudian menyembelih binatang. Lah ini semua adalah sembelihan tauhid karena ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kepada syirkul akbar, kepada syirik besar. Contoh umpamanya menyembelih untuk jin yang sering dilakukan oleh dukun-dukun dan paranormal. Kan banyak cerita-cerita orang datang ke dukun, biasanya dukun kan mensyaratkan untuk mengorbankan sesuatu kan. Entah ayam, ya, entah apa namanya tikus, entah apalah pokoknya, entah kucing, entah apa kan. Biasanya dukun-dukun itu ada disertakan menyembelih sesuatu. Walaupun terkadang syarat penyembelihannya aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa dicari oleh kita yang datang ke dukun. Yang bisa nyari dukunnya walaupun itu dusta. Nah, seperti saya pernah baca juga kan, di antara syarat datang ke dukun itu harus menyembelih seekor ayam hitam. Ya kalau ayam hitam banyak. Tapi syarat yang kedua yang tidak diketahui, dan harus diketahui bahwa ayam itu adalah ayam yang yatim. Ini kan syarat kedua aneh. Kalau ayam hitam aja banyak, tapi yatimnya ini siapa yang tahu? Ketika mamanya ayam ini netas gitu, bapaknya meninggal, mana yang tahu kan gitu. Gimana caranya? Sebenarnya dukun itu sebenarnya dusta. Dia hanya cari cuan saja kan begitu. Pasti mengatakan kepada orang yang datang ke dukun, udahlah, kalau kau tak bisa mencari ayam yang seperti itu, biar aku yang cari. Nah, kan begitu ya. Tapi tambahlah ya fulusnya kan gitu. Intinya berdusta mereka. Tapi penyembelihan yang jadi intinya adalah mereka itu ketika memerintahkan kita untuk menyembelih sesuatu, tidak lain dan bukan tujuannya untuk jin, bukan soal makan. Tetapi soal tujuan dia menyembelih itu untuk jin. Ini syirkul akbar, syirik besar ya. Kemudian juga contoh yang lain, pemain ditujukan kepada kuburan-kuburan tertentu, kuburan wali-wali tertentu gitu ya. Ketika dia menyembelih di situ, makan di situ, sebenarnya tujuannya bukan makan, tujuannya itu menyembelihnya itu untuk kuburan tertentu, wali tertentu, maka ini pun tak boleh, haram. Dagingnya tidak boleh dimakan ya. Termasuk juga umpamanya seseorang menyembelih di hadapan tamu yang agung dalam rangka mengagungkan tamu tersebut. Contoh umpamanya ada pemimpin negara datang ke rumah antum. Wah, nggak enak nih kalau ndak disajikan makanan yang lezat, yang minimalnya kambing. Ketika antum menyembelih kambing, tujuannya apa? Untuk mengagungkan pemimpin kan, bukan untuk makan. Lah berarti di sini tujuannya sudah bid'ah, tidak ada lagi sunnahnya di sini. Maka ini nggak boleh juga. Bahkan sebagian para ulama tidak mengatakan sampai kepada taraf syirik, tetapi ini sebuah kebid'ahan yang tidak boleh dilakukan. Ini dosa juga. Karena tidak boleh menyembelih itu kecuali tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lah perkara-perkara seperti ini harus diperhatikan. Karena menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala bisa terjerumus kepada syirkul akbar dan mengeluarkan pelakunya dari Islam tanpa sadar. Nauzubillah ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendalilan yang terakhir adalah kisah tentang seorang atau dua orang yang lewat di sebuah perkampungan. Lah di sebuah kampung itu ada berhala. Ini kan kisahnya kisah Israiliyat sebenarnya. Makanya sebagian para ulama ada yang mengatakan jangan-jangan kisah ini bukan dari Nabi,
Tapi ini ucapan Salman Al-Farisi. Artinya mauquf kepada sahabat. Tapi ada juga mengatakan, oh tidak mungkin. Ini cerita yang surga neraka ini kan perkara gaib. Tidak mungkin mauquf dari sahabat. Pasti dari Nabi juga gitu kan. Ini soal sanad diperselisihkan memang. Walaupun disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani, tapi kemudian diperselisihkan soal apakah dia marfu ataukah mauquf. Taib, kita tidak bicara masalah takhrij hadisnya. Tapi kandungan riwayat ini ada benarnya kan gitu. Anggaplah dia mauquf. Tapi lihat bagaimana isi kandungannya, seolah-olah ini marfu kepada Nabi SAW. Jadi ada dua orang lewat ke sebuah perkampungan. Di situ ada berhala. Tidak boleh lewat kecuali berkurban. Kalau tidak, cari jalan lain. Masalahnya tidak ada jalan tembus masalah kecuali lewat situ. Sementara seorang musafir ini tergesa-gesa ingin melalui jalan itu dan tidak ada jalan lain. Ketika mereka lewat di situ, dalam riwayat ini kan riwayatnya banyak nih, bukan hanya tercantum dalam kitab tauhid. Riwayatnya banyak. Jadi ketika kemudian keduanya dihadang, kamu harus berkorban. Nih berduanya diskusi satu dengan yang lain itu sebenarnya sudah ada diskusi. Kata yang satu mengatakan, janganlah. Ini kalau kita suruh berkorban ini syirik, tidak boleh. Tapi yang satunya mengatakan, nggak apa-apa kan, yang dikorbankan cuma lalat. Jadi yang satu mengingatkan ini kesyirikan, yang satu meremehkan ini kesyirikan. Kemudian ketika dihadapkan dua-duanya nih, setelah ada diskusi, dihadapkan dua-duanya, yang satu dipanggil dan mengatakan, qarrib, berkurbanlah untuk berhala kami. Dia mengatakan, ma kuntu li uqarrib. Aku tidak punya apapun yang harus saya kurbankan. Ini seorang musafir tidak punya bekal, apalagi untuk berkurban. Maka mereka mengatakan, qarrib walau kana dubaba. Enggak apa-apa, kau tangkap lalat, kau pitas tuh lalat depan berhala, selesai katanya. Akhirnya dia terpikir, disangkanya itu bukan kesyirikan, dia meremehkan. Ini yang satu ini meremehkan kesyirikan. Kenapa? Dia sangka bahwa kalau yang dibolehkan, yang tidak boleh itu kalau kurban dengan ayam, dengan kambing, dengan sapi. Lalat ini apa katanya. Jadi dia tangkap lalat, dipitas lalat itu di depan berhala itu. Kemudian pergi. Dia tidak sangka bahwa di mata dia perbuatan ini kecil, tapi di mata Allah perbuatan ini besar. Ingat kesyirikan itu. Ya. Sebagaimana amalan soleh di mata kita terkadang amalan itu remeh, tapi di mata Allah tidak ada amal soleh yang remeh. Dosa juga sama. Mungkin di mata kita dosa itu remeh, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala dosa itu besar. Karena jangan pernah kita memandang dosa, tapi pandanglah kepada siapa kita berbuat dosa, kata ulama. Jangan pernah memandang dosa. Kalau orang memandang dosa, cenderung membagi-bagi dosa. Ini kan kecil saja, belum besar, nggak apa-apa kan gitu. Itu terangsang nanti ke situ. Makanya ulama jangan pernah pandang dosa, tapi pandanglah kepada siapa Anda berbuat dosa. Lah orang ini menganggap itu sebuah remeh, nangkap lalat mitas itu sebuah perkara remeh. Rupanya di hadapan Allah besar. Makanya ketika dia meninggal, fadakhalan nar, Allah masukkan dia ke neraka. Ini masalah akidah, bukan masalah kecil besarnya. Ya. Tapi yang satunya ketika lewat dipanggil, kamu juga qarrib, harus menyembelih. Dia mengatakan, aku tidak punya sesuatu yang harus kusembelihkan. Maka mereka pun mengatakan, qarrib walau kana dubaba, sembelilah seperti kawanmu, tangkap lalat, pitaslah di hadapan berhala kami, selesai katanya. Dia mengatakan tidak, walaupun seekor lalat, aku tak mau kurban kepada berhala. Betul-betul dia menganggap bahwa ini perbuatan besar. Walaupun kurban seekor lalat bagi dia ini besar, karena terkandung kesyirikan di dalamnya. Akhirnya marah orang kampung itu, ditebasnya leher orang kedua ini, kemudian mati, dan Allah takdirkan dia masuk ke dalam surga. Makanya ada istilah, gara-gara lalat orang bisa masuk surga, gara-gara lalat orang bisa masuk neraka. Tetapi syahidnya di sini bukan masalah kecil besarnya, tapi tujuannya Anda berkorban untuk siapa. Kemudian dia di sini juga ada mafhum aulawinya. Kalau berkorban dengan seekor lalat ditujukan kepada berhala saja, sudah menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Padahal lalat itu kan la sa'ilafi, hewan yang tidak ada darahnya. Lalat itu kan tidak ada darahnya, hewan yang tidak ada darahnya. Kalau hewan yang tidak ada darah mengalir saat disembelih itu saja memasukkan orang ke neraka, macam mana pula lebih daripada seekor lalat. Anda sembelih ayam, Anda sembelih kambing, Anda sembelih sapi, Anda sembelih unta, gajah lagi yang lebih besar kan itu ya. Tentu lebih besar lagi dosanya. Karena tujuannya itu bukan perkara binatang kecil besarnya, tapi tujuan Anda loh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian menjadikan kita terjerumus kepada syirkul akbar. Tapi lihat yang satunya, dia tidak mau. Ini yang tidak dipahami di tengah masyarakat ya. Kadang-kadang masalah syirik di masyarakat ini masih dianggap remeh dan enteng. Dia tidak tahu bahwa konsekuensinya sekecil-kecilnya syirik saja dosanya lebih besar dibandingkan dosa besar. Apalagi syirik besar. Syirik kecil saja nih, kalau kita terjerumus kepada syirik kecil, itu dosanya itu melebihi dosa besar, melebihi membunuh dosanya, melebihi zina, melebihi riba, melebihi ghibah, melebihi macam-macam. Itu sekecil-kecilnya dosa syirik, syirkul asghar. Apalagi syirik besar. Seperti apa syirkul asghar itu? Ya banyak.
Syirik asghar itu nanti disebutkan oleh pengarang ini tentang macam-macam syirik asghar itu, seperti bersumpah kepada selain Allah, ataupun mengatakan seandainya bukan karena kamu. Dia tidak pernah menyebut nama Allah. Harusnya kan seandainya karena Allah kemudian kamu. Tidak langsung kalau bukan karena kamu. Ya, makanya kenapa kalimat kalau atau seandainya atau dalam bahasa Arab lau itu membuka amalan setan karena masuk ke syirik kecil kan, ria, sum'ah atau apa namanya, maka itu semua adalah kesyirikan. Lah ini yang kadang-kadang diremehkan di masyarakat, diremehkan betul. Lisannya lah mengucapkan kalimat la ilaha illallah apabila habis sholat. Kadang-kadang di antara mereka berzikir baca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu sampai 100 kali itu. Tapi di sisi lain dia tidak paham makna itu. Datang ke dukun, percaya tangkal, percaya kelenik, percaya khurafat. Apalagi sekarang, coba lihat, ada satu tokoh yang baru muncul, siapa namanya? Mama Gufron atau apa siapa? Coba bayangkan. Itu isinya khurafat semua coba. Ada juga pengikutnya kan? Pada sudah jelas isinya itu khurafat, penuh dengan kesyirikan loh di situ. Penuh dengan kesyirikan isinya itu. Ada juga pengikutnya tuh. Baik pengikut nyata gitu ya yang ada di tempat mereka, atau pengikut alam gaib yang ada di medsos. Karena itu pengikut alam gaib itu, ya, netizen setia itu membenarkan juga kan. Rupanya likul lisakitin lakit, setiap yang jatuh itu pasti ada yang mungut. Artinya setiap ajaran sesat ada saja pengikutnya gitu. Sudah jelas-jelas sesat loh di mata manusia itu, tapi setan ini pintar ya. Dan ini bahaya. Nah, sekarang kemudian sudah diwali kutubkan, nanti setingkat lagi jadi nabi itu, nanti lama-lama jadi Tuhan pula kan? Karena sudah jadi gawang pintu neraka itu. Dan lebih hebat lagi. Lah ini kadang-kadang perkara-perkara khurafat, tahayul ya, yang membahayakan akidah kaum muslimin ini bisa dipercaya manusia. Itu menunjukkan sudah jebolnya benteng tauhid di tengah-tengah masyarakat. Maka kewajiban antum semua sebarkan tauhid. Dan ini dakwah utama para nabi dan rasul, meluruskan tauhid umat. Apalagi sekarang ini apapun ajaran negeri kita ini mudah sekali orang terpengaruh. Kenapa coba? Karena kroposnya tauhid. Kroposnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis ini juga ada kaidah yang sangat bagus sekali apa? Al-a'mal bi khawatimiha. Bahwa amal itu ditentukan akhirnya. Amal itu ditentukan akhirnya. Coba bayangkan. Orang yang menyembelih ini dengan seekor lalat, kemudian dipites lalat itu kepalanya di depan berhala, tiba-tiba dia masuk neraka begitu saja. Padahal dua orang ini kan orang-orang baik sebelumnya. Tapi yang satu mengagungkan tauhid, yang satu meremehkan tauhid. Lihat ujungnya, gara-gara meremehkan tauhid, kemudian sebelum matinya diakhiri amalnya dengan memetes kepala lalat di depan berhala, masuk neraka dia. Maka ini penting mengakhiri hidup itu dengan akidah yang benar, dengan akidah yang sahih. Jangan seperti kisah seekor lalat bisa memasukkan orang ke neraka. Karena terkadang ada orang yang istiqomah awalnya tapi menyimpang akhirnya, dan itu banyak sekali pelajaran baik dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, ataupun dalam kisah-kisah para sahabat, para ulama, para tabi'in dan begitu seterusnya. Contoh dalam Quran siapa? Qarun. Qarun itu menurut kitab-kitab ahli kitab perjanjian lama gitu ya, Qarun itu seorang munawir. Munawir itu apa? Wajahnya bercahaya karena dia suka membaca Taurat dan terkenal suara indah apabila membaca Taurat. Itu Qarun tuh. Jadi Qarun bukan orang biasa, dia orang dekatnya Nabi Musa. Dia suka membaca Taurat, diundang kemana-mana. Kalau zaman sekarang itu mungkin diundang untuk acara-acara tertentu, kemudian baca Quran, jadi qori lah kan itu. Lah Qarun ini qorinya Taurat, diundang kemana-mana. Orang suka kalau si Qarun itu baca Taurat coba. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekayaan, akhirnya berpindah Tuhannya kepada harta, bukan kepada Allah. Dia lebih menyembah harta dibandingkan Allah. Lupa tuh dengan Tauratnya, bahkan berakhir dengan menentang kenabian Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan memfitnahnya. Berujung apa? Su'ul khatimah. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaannya. Ini kan contoh. Contoh di mana awalnya istiqomah, berakhir mengalami penyimpangan. Itu di zaman dulu gitu ya, di zaman Nabi Musa lah. Dan Musa itu kan nabi yang sangat terkenal di tengah-tengah Nabi Bani Israel kan itu. Di zaman Nabi. Ya. Ada juga, walaupun ada sebagiannya riwayatnya melemahkan, tapi masyhur. Rajal ibn Unfuah namanya. Ada seorang sahabat namanya Rajal ibn Unfuah. Dia menghatamkan surah Al-Baqarah di depan Nabi. Artinya dia paham dengan surat itu. Dan dia sehalaqah dengan Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya. Detik-detik sebelum wafatnya Rasul, terjadilah pengakuan kenabian palsu dari Musailamah Al-Kadzab yang ada di Yamamah. Jadi Rasul meminta kepada Rajal ibn Unfuah ini mengirim surat. Tolong antar surat ini, hantarkan kepada siapa? Kepada nabi palsu itu namanya Musailamah Al-Kadzab.
Rupanya di tengah jalan Nabi meninggal. Nabi meninggal. Surat itu masih di tangan Rajal ibn Ufah. Ketika sampai kepada Musailamah al-Kadzab, surat itu tidak ditampakkan. Tiba-tiba kemudian bicara empat mata dengan Musailamah al-Kadzab, ternyata berakhir membenarkan kenabian Musailamah, bahwa Musailamah adalah estafet kenabian Rasulullah. Rasul sudah meninggal, engkau yang jadi nabi berikutnya, katanya. Karena ada empat mata itu. Tidak tahu mata satu, mata dua apa yang dibicarakan. Ya, mungkin sudah ditawari uang, jabatan atau apa kan gitu. Tiba-tiba murtad. Akhirnya dia masuk pasukan Musailamah al-Kadzab, mati dalam peperangan yang disebut dengan hadiqatul maut, kebun kematian. Karena ketika Khalid bin Walid dan yang lainnya mengepung itu, mereka dalam kebun itu. Musailamah al-Kadzab dan para pengikutnya, maka disebut hadiqatul maut, kebun kematian. Meninggal Rajal bin Ufah. Bayangkan sahabat Nabi, belajar sama Nabi, tapi berakhir dengan suul khatimah kan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.